berasal dari saya apa namanya itu tadi ya, berasal dari Unsban. Izin bertanya tentang future news. Yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Salah satu pertanyaannya bisa dimulai dari mungkin ketika banyak data yang berubah di Bandung terkait corona ini atau peningkatan atau tingkat sembuh, sakit atau dan lain sebagainya, gimana sih caranya Bapak biar bisa lebih biar bisa istilahnya apa ya, biar bisa ya kan data setiap hari berubah tadi kan, biar bisa mengimbangi itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di ruang Satgas penanganan COVID-19 Jawa Barat. Jadi data naik turun itu memang kenyataannya seperti itu, ya, bahwa setiap hari orang yang terkonfirmasi positif corona itu naik turun. Demikian juga orang yang sembuh. Demikian juga orang yang meninggal. Ada sehari meninggal 10, ada sehari tidak ada yang meninggal. Yang sembuh juga demikian. Ada sehari, misalnya di Jawa Barat sehari sembuh sampai 1000 lebih. Ada yang satu hari cuma 300, sama seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah konsekuensi bagi kami di Satgas, bagaimana kami menentukan langkah-langkah ke depan. Jadi dari angka-angka ini, dari data-data ini, kami di Satgas Penanganan COVID itu sebagai bahan untuk kebijakan, ya, kami melakukan tindakan-tindakan di lapangan. Apakah misalnya, oke, ini angkanya masih terus positif nih di mana di daerah Bogor, Depok, Bekasi misalnya. Oke, kita lebih konsentrasi ke sana, testingnya, kemudian tracingnya, pelacakannya, juga perawatannya. Nah, sekarang menyangkut testing. Testing tuh Jawa Barat kalau idealnya itu harusnya 50.000 orang tes per minggu. Tapi dengan keterbatasan tenaga manusia, ya, SDM, kemudian lab di kita juga, kita paling bisa mencapai top-topnya tuh di angka 35 atau 40.000. Pernah satu kali mencapai 51.000, tapi sumber daya kita semua dikerahkan sehingga mereka tidak ada waktu istirahat. Yang namanya manusia kan istirahat. Itu dari segi testing. Dari segi pelacakan. Dari segi pelacakan idealnya bahwa untuk 100 orang, ya, yang positif itu idealnya ada 15 orang pelacak. Nah, di Jawa Barat kenyataannya sekarang baru ada 1-2 orang pelacak. Jadi kurang, tenaga pelacakan kurang. Ya, artinya bahwa tracing kita, pelacakan di kita belum sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya 1 orang diperiksa kemudian positif, seharusnya paling tidak dia bisa dilacak 20 sampai 30 kontak erat. Idealnya seperti itu. Di kita baru 2 atau 3 gitu, rata-rata ya, di pelacakan. Kemudian dari segi yang ketiga, treatment, dari perawatan. Dari perawatan, ya, sekarang kondisi di daerah Bandung Raya, kemudian Priangan Timur, juga sebagian Bodebek, ini rumah sakit penuh. Artinya banyak orang yang terkonfirmasi positif, dia bergejala, dia harus ditangani oleh rumah sakit. Nah, strategi kita apa? Karena ini orang makin terus, tanda kutip ya, masyarakat lebih banyak yang sudah mencuekkan dengan COVID ini, akibatnya akan terus bertambah, angka COVID akan makin tinggi kalau masyarakat seperti itu. Nah, untuk mengatasi rumah sakit, kita berusaha mendirikan rumah sakit darurat maupun tempat-tempat isolasi. Kita bekerja sama dengan instansi-instansi militer, kemudian instansi pemerintah lain, misalnya ada LAN yang punya diklat, asramanya nggak dipakai, kita pinjam, ya, nanti kita penuhi tenaga kesehatannya, kebutuhannya dan sebagainya untuk dijadikan tempat isolasi maupun rumah sakit darurat. Nah, jadi perlunya data tadi
seperti itu. Kita ada data kita olah itu sebagai bahan untuk untuk strategi kita, langkahnya seperti itu. Terus Pak, bagaimana daerah mana saja gitu yang udah Bapak lacak, terus yang paling tinggi itu daerah mana? Sementara dari pelacakan yang ada ya, itu yang bagus di daerah Bodebek sebetulnya sudah bagus ya pelacakan ya. Yes. Dia di samping testingnya juga tinggi. Karena ya memang angka yang banyak terkonfirmasi positif tuh daerah Bodebek ya, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Bandung Raya itu kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, itu kan daerah Sumedang dan sebagainya. Nah kenapa? Karena yang namanya COVID ini atau coronavirus ini kan dia menular dari orang, ya. Kemudian menular dari orang ke orang, penyakitnya apa? Yaitu kerumunan. Dalam satu buah kerumunan akan mudah itu saling menularkan. Nah, kenapa ini yang jadi epicentrum di Bodebek dan Kota Bandung? Bodebek dan Bandung Raya itu kan penduduknya banyak. Kemudian mobilitas orangnya juga tinggi. Ya. Kerumunan banyak di situ, makanya angka tertinggi itu di sini. Gitu. Nah, ini juga pastilah di situ angka pelacakannya juga tinggi. Gitu, hanya memang belum maksimal. Ada lagi? Ya sama ini Pak, kalau misalkan menghadapi media-media yang untuk setiap harinya khususnya gitu menanyakan tentang bagaimana keadaan COVID ini di Bandung khususnya atau di Jawa Barat, bagaimana cara Bapak menyampaikannya ke media itu sendiri? Ya, kita di samping ada tim dikira tim komunikasi publik, kita sampaikan ada mengeluarkan rilis-rilis atau juga paling tidak seminggu sekali ada press conference langsung dari ketua komite kebijakan dalam ini Pak Gubernur itu memberikan rilis dan sehari-hari ya paling saya menjawab pertanyaan wartawan lewat telepon atau juga ada yang minta wawancara radio atau TV. Cara seperti itu kita untuk bisa menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Dan sebetulnya masyarakat juga bisa mengakses langsung kalau ingin informasi tentang coronavirus. Kita punya yang namanya Pusat Informasi dan Komunikasi ya Jawa Barat, yang namanya Pikobar. Nah, Pikobar itu bisa diunduh ya oleh seluruh masyarakat, dan di situ ada berbagai fitur ya yang bisa melayani masyarakat akan kebutuhan informasi maupun bantuan. Mau ngecek bansos di situ bisa. Mau ada organisasi perlu bantuan alat pelindung diri misalnya sebagainya, tinggal ngajukeun di situ Kobar. Ya, jadi kalau pengajuan termasuk pengajuan dari daerah-daerah itu ini atas saran Badan Pemeriksa Keuangan itu bagus lewat Pikobar karena dia lebih dari pandangan BPK ya Badan Pemeriksa Keuangan, dia mungkin lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya Pak, sama satu lagi langkah selanjutnya buat mempercepat berhentinya corona gitu. Ini jadi kita tahu setelah selesai PSBB yang betul-betul PSBB, kita kan mulai ekonomi mulai digerakkan. Ya. Resikonya kalau ekonomi bergerak, orang itu akan banyak bergerak, ya kan? Ya. Artinya kita di Satgas harus bisa bisa yang pertama terus mengedukasi masyarakat. Ya, silahkan mereka bergerak, tapi protokol kesehatan yang namanya 3M itu tidak bisa diabaikan. Itu harus betul-betul dilaksanakan secara disiplin oleh masyarakat. Kemudian yang lainnya kita terus meningkatkan upaya kita untuk melakukan testing kepada masyarakat. Ya, jadi karena kenapa harus terus melakukan testing? Kita tahu bahwa 70% yang positif di Jawa Barat itu adalah OTG. Ini saya nggak tahu nih 3 orang ini ada yang bawa virus atau tidak.
bisa ketuanya kalau di tes ya, makanya kita terus testing. Nah, dari testing ya 3T lah. Testing ya kita lanjutkan dengan tracing, upaya tracing, kemudian juga dengan upaya treatment. Nah ini jadi sebetulnya dua hal pokok ini ya. Yang pertama adalah edukasi ke masyarakat, kemudian 3T nya harus dilakukan. Nah, kita sedang berpikir nih, rasanya sih dari Satgas edukasi itu tidak pernah berhenti, apakah lewat media massa, lewat media sosial. Kita sudah pendekatan ke tokoh agama ya, supaya bisa mengedukasi masyarakat. Tapi kenyataannya ya ada-ada bisa lihat sendiri bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap disiplin atau protokol kesehatan. Ini barangkali ada mungkin ada hal lain yang belum tergali ya, yang bisa kita lakukan supaya masyarakat itu betul-betul disiplin. Ada satu lagi Pak dari saya, berhubung dengan sekarang kita akan menyambut tahun baru nih Pak, yang antusiasnya masyarakat khususnya di Jawa Barat ini kan pasti akan merayakan di tempat-tempat wisata Pak, seperti Puncak Bogor, di Lembang, dan tempat-tempat lainnya. Nah dari Pikobar ini sendiri atau Satgas Covid Jawa Barat sendiri Pak, ada penindakan lanjut? Ini dari Pak Gubernur sudah mengeluarkan ya dari Komite Kebijakan sudah mengeluarkan surat edaran melarang semua jenis perayaan tahun baru, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, ini sudah semua disosialisasikan ke pemilik hotel, ke pemilik tempat wisata, ya, kemudian juga ke tempat-tempat yang berpotensi bisa terjadi kerumunan perayaan. Ya misalnya gini, kafe. Kan kalau dulu kafe malam tahun baru bisa buka sampai jam 2 malam. Nah, sekarang saya sudah menerima beberapa tembusannya edaran dari wali kota maupun bupati. Hampir rata-rata mereka juga di daerahnya melarang untuk melakukan perayaan tahun baru. Ada yang tanggal 31 Desember sampai tanggal 3 Desember memerintahkan supaya toko, mall, kafe, restoran tutup jam 7 malam, tutup jam 8 malam, ada yang sampai jam 9 malam. Itu di rata-rata bupati wali kota seperti itu. Kemarin saya berkunjung ke Kuningan juga tempat wisata, sama mereka sudah melakukan itu, bahwa tidak ada perayaan. Jadi kenapa ditiadakan? Karena tadi kalau dibebaskan terjadi kerumunan. Disitulah kerumunan itu. Sekarang orang mungkin kota yang pakai masker sudah banyak. Tapi begitu makan di restoran, orang teman-teman kan sekarang sudah banyak. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau sudah, walaupun di restoran di jarak-jarak gitu kan ya, ada kulit segini, ini harus cuma boleh berdua. Tapi kalau sudah ngobrol santai sambil ada kopi kan, buka lagi lupa, kita nggak tahu di antara teman kita ada yang tinggi, ini ada lain untuk memberitahu. Itu yang harus di